Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai turunan. Di sini akan diperkenalkan di awal terkait notasi Leibniz. Notasi ini adalah bentuk lain dari notasi-notasi sebelumnya, notasi turunan yang telah dipelajari. Sebelumnya kan telah diperkenalkan bentuk begini, F aksen, Y aksen, kemudian ada juga yang D kapital, ini DX. Ini maksudnya D turunan terhadap X, ini DX, D indeks X. Nah, sekarang ada juga notasi yang lain, namanya notasi Leibniz, ditulisnya itu DY DX, jadi dibacanya DY DX. Definisinya itu sama dengan di limit, seperti ini. Limit X menuju 0 dari fungsi delta Y per delta X sama dengan limit delta X menuju 0 dari F X tambah delta, di sini maksudnya delta X ya. Di sini deltanya itu delta X, di sini delta X. Jadi di situ kurang bukunya. Dikurangi dengan Fx per delta X. Di sini per delta X. Ini sama dengan F aksen X. Jadi ini semua tadi dy dx ini semua sama, serupa nilainya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Contohnya, tentukanlah dy dx jika y-nya adalah ini. X pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 7x. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sebenarnya ini cukup kita dx kan dua ruas, begitu. Jadi awalnya kita punya kan ini. Awalnya kita punya y sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 7x. Nah, caranya dx kan dua ruas. Dx maksudnya seperti ini, d dx. Ini D dx. Ini nanti serupa dengan materi selanjutnya. Jadi dx kan, sehingga d dx dari y itu hasilnya nanti ini dy dx. Sedangkan d dx dari yang satunya ini yang ini. Sekarang dy dx inilah yang sama dengan f aksen x. Jadi inilah yang f aksen x atau y aksen. Kemudian turunannya x pangkat 3 terhadap s kan ini 3x kuadrat, turunannya minus 3x kuadrat terhadap s kan minus 6x ini, kemudian turunannya 7x kan 7, maka dy dx nya adalah ini 3x kuadrat kurang 6x tambah 7 yang ini. Saya kira cukup jelas sampai di sini. Kita lanjut ke penggunaan aturan rantai dengan menggunakan notasi Leibniz ini. Sebelumnya kan telah dipelajari pada bagian notasi yang ini, yang y aksen ini kan sudah, yang y aksen ini sudah dipelajari penggunaan aturan rantai. Sekarang kita coba cek penggunaan aturan rantai yang notasi Leibniz. Pada aturan ini kita coba lihat seperti ini. Andaikan kita punya y-nya sama dengan fu, kemudian u-nya adalah gx. Jadi ini kan asalnya sebenarnya yang dipakai di fungsi komposisi atau fungsi aturan rantai di yang masih y aksen atau f aksen. Jadi bentuk aslinya y itu adalah ini, f g. Atau kalian ditulis y sama dengan f kenakan gx. Kan itu komposisi, makanya pakai aturan rantai. Namun di sini aturan rantainya akan dipermudah penulisannya dengan menggunakan notasi Leibniz. Notasinya seperti ini. Jika y-nya adalah fu dan u-nya adalah gx, maka kita bisa menuliskan dy dx atau turunan fungsi y terhadap x itu sebagai dy du. Jadi turunkan dulu y-nya terhadap u ini, kemudian dikali dengan hasil turunan u terhadap x atau du dx, seperti itu. Mirip saja ini sebenarnya di aturan rantai sebelumnya, cuma ini pakai notasi Leibniz. Sekarang kita coba lihat contohnya. Misalnya kita punya fungsi u sama dengan x pangkat 3 kurang 2x. Kemudian, ini penyelesaiannya. Misalnya kita punya fungsi y sama dengan x pangkat 3 kurang 2x, kemudian dalam kurung dipangkatkan dengan 12. Bagaimana mencari dy dx-nya? Baik, untuk soal seperti ini, maka kita coba buat dia mirip dengan yang aturan rantai di atas rumusnya. Jadi kita tentukan dulu yang mana u-nya, yang mana fu-nya, dan bagaimana bentuk gx-nya. Di sini kita lihat
Y-nya kan X pangkat 3 kurang 2X pangkat 12. Maka kita bisa mengambil U-nya adalah yang di dalam kurung ini. Makanya didapat U-nya seperti ini. X pangkat 3 kurang 2X. Sedangkan dengan bentuk U seperti ini, dengan bentuk U seperti ini, maka kita bisa memperoleh bahwa Y itu adalah U pangkat 12 ini. Dari sini kita sudah bisa gunakan dy dx sama dengan dy du dikali du dx ini. Sehingga coba kita lihat dy du berarti turunan Y terhadap U. Jadinya kan 12 U pangkat 11. Kemudian du dx berarti turunan U terhadap X, berarti 3X kuadrat kurang 2 ini. Akhirnya kita peroleh bentuk ini. Itulah jawabannya. Seperti itu. Ini contoh-contoh soal selanjutnya terkait materinya. Seperti itu. Kita lihat dulu materi selanjutnya adalah turunan tingkat tinggi. Sebenarnya ini cuma kelanjutan dari turunan. Cara kerjanya sama, hanya saja ini kita turunkan lebih dari sekali. Dinamakan turunan tingkat tinggi. Notasinya pun di sini dikembalikan, diperkenalkan notasi-notasi yang tadi. Misalnya turunan pertama ini f aksen, y aksen, dx y. Ini sama semua nilainya. dy dx itu cuma notasi yang berbeda. Kemudian turunan kedua seperti ini. Kemudian di sini yang ingin saya sedikit modifikasi atau kita kembalikan ke yang umum. Kalau kita bicara turunan kedua khusus untuk notasi D, notasi Y aksen dan notasi F aksen, lain halnya dengan notasi Leibniz. Notasi Leibniz ini sudah benar semua. Sedangkan yang ini yang perlu diperbaiki. D-nya di sini pakai ini kurung. Jadi ini juga D3. Kalau dia sudah turunan ke sekian, ini pakai kurung di sini. Ini pakai kurung. Jadi di sini diisi dengan F turunan ke N seperti ini cara menulisnya dalam kurung. Ini juga Y turunan ke N, jangan ditulis Y pangkat N tapi Y dalam pangkat dalam kurung N. Ini juga D dalam kurung N. Ini untuk membedakan antara nilai fungsi yang dipangkatkan dengan fungsi yang diturunkan. Jadi misalnya kita punya tulisan begini, F pangkat 4X. Ini maknanya adalah Fx dikali Fx sebanyak 4 kali. Jadi saya coba perbaiki dulu. Itu maknanya. Jadi ini F pangkat 4X itu artinya F pangkat Fx dikali Fx dikali Fx dikali dengan Fx. Sedangkan F pangkat dalam kurung 4X itu maksudnya turunan keempat dari Fx. Seperti itu. Itu yang membedakannya. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Begitu juga dengan yang Y aksen. Jadi ini juga pakai kurung ini ya. Pakai kurung semua. Kita lanjut pembahasannya. Sekarang lanjut ke contoh ya. Contohnya yang ini. Jika kita punya Y sama dengan S pangkat 10 tambah 7X kuadrat, kemudian ditanyakan turunan ketiganya, berarti D pangkat 3Y, DX pangkat 3. Ini notasinya sudah benar ya, yang ini semua sudah benar semua notasinya. Ini yang lain yang diperbaiki. Berarti di sini yang diminta D pangkat 3Y, DX pangkat 3 dan D pangkat 4Y, DX pangkat 4. Berarti turunan ketiga dan turunan keempat. Solusinya ya tentu kita mulai dengan mencari turunan pertamanya. Kita lihat turunan pertamanya. Turunan pertama dari Y itu adalah 10x pangkat 9 tambah 14x. Kemudian turunan keduanya turunkan kembali ini. 9 kali 10 90. 14 berarti 14. Kemudian 8 kali 9 720. X pangkat 7 kan ini 0. Di sini tambah 0. Kemudian turunkan lagi satu kali karena mau cari turunan keempatnya, berarti 720 kali 7 dapat yang ini. Maka inilah jawabannya dan ini. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Kemudian dilanjutkan dengan contoh soal yang terkait kecepatan dan percepatan. Jadi konsep yang kita tahu kan kecepatan secara umum, rumusnya kecepatan kan begini. V itu kan kita tuliskan dulu nih. V itu kan sama dengan S per T. Sehingga kalau kita mencari rumus kecepatan dari
rumus jarak yang dinyatakan dalam T itu sama saja dengan turunkan 1 kali, maka didapat kecepatan. Sedangkan rumus percepatan adalah A sama dengan V per T, kecepatan per jarak. Maka ini sama dengan kita turunkan 2 kali terhadap T. Jadi S-nya diturunkan lagi terhadap T. Makanya di sini di konsep yang diperkenalkan, misalnya soalnya begini contohnya. Sebuah benda bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisinya dalam S ini posisinya dinyatakan dengan rumus S dalam T ini. S-nya dalam sentimeter dan T-nya dalam detik. Kemudian pertanyaannya, tentukanlah kecepatan benda pada saat T sama dengan 1 dan T sama dengan 6. Kemudian kapan kecepatannya 0 dan kapan kecepatannya positif. Kita lihat soalnya. Kecepatan saat T itu berarti VT, berarti turunannya turunan pertamanya yang ini. dsdt sama dengan 4T kurang 12 ya. Turunkan saja 1 kali. Dapat ini. Kemudian yang diminta di sini tuh kecepatannya di saat 1, maka substitusi 1. Kecepatan saat T sama dengan 6, substitusi 6. Selanjutnya diminta kapan kecepatannya 0, berarti turunannya ini harus sama dengan 0 ini. 4T kurang 12 sama dengan 0, dapatkan T-nya sama dengan 3. Kemudian kecepatan positif berarti lebih dari 0 kan, ini 4T kurang 12 lebih dari 0, berarti T-nya lebih dari 3. Jadi setelah 3 detik maka kecepatannya menjadi positif. Selanjutnya jika kita teruskan hal ini atau soal ini, kita turunkan lagi sekali. Jadi yang ini misalnya VT-nya kita turunkan lagi sekali, dapatkan D kuadrat S T kuadrat. Maka inilah rumus percepatannya. Jadi kalau diteruskan ini hasilnya kan rumus percepatannya adalah 4. Jadi percepatan sesaatnya adalah 4 cm per apa satunya tadi ya, cm per detik kuadrat, berarti second detik kuadrat, seperti itu.